Halo, Oke. selamat. Ya, silakan buka kameranya, Umar. Ya, ya. Halo. Ya, halo, ya, silakan buka kamera. Ya, silakan buka kameranya. Silakan buka Ya, kameranya, oke. teman. Ya, silakan. Mau nanya aku nih. Ya, Islam atau bukan? Ya, halo. Ya, Islam atau bukan? Answernya apa nih? Tunggu, ntar. Saya tanya kamu Islam atau Islam, bukan? Islam. Oke, silakan. Islam aku Islam. Iya, silakan. Aku Islam. Iya, silakan. Oke, aku yang dasar-dasar aja itu. Oke. Kalau Rasul itu apa definisi orang Kristen? Ya. Apa yang dimaksud Intinya, Rasul? Seorang Rasul. intinya berbeda. Rasulnya orang Kristen berbeda dengan rasulnya Islam. Ya, jadi kalau saya jelaskan, itu pasti akan terjadi benturan yang luar biasa di situ. Ya, Intinya rasulnya orang Kristen berbeda dengan pengertian rasul orang Kristen berbeda Ya. dengan rasulnya Islam. Ya, kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad adalah rasul, betul? apakah memberitakan firman Tuhan? Gimana? Enggak, aku belum selesai tanya. Apakah Ya, memberitakan silakan. firman Tuhan itu termasuk rasul di Kristen? Memberitakan firman Tuhan termasuk rasul, kerasulan Memberitakan awam. firman Tuhan, apakah itu termasuk rasul di Kristen? Yes, kerasulan awam. Yang memberitakan firman Tuhan, apakah itu termasuk rasul di Yes, Kristen? kerasulan awam. Halo. Kerasulan Halo. awam. Iya, saya dengar kerasulan awam. Bentar. Yes, kerasulan awam. Halo. Dia dengar gak suara saya? ini? Nah, Teman-teman, ada suara saya nggak? halo. Macet suaramu. Suara saya jelas gak? Jelas ya. Ya, jadi apakah orang yang memberitakan firman Tuhan itu di dalam kekristenan adalah rasul? Ya, disebut sebagai dalam gereja Katolik namanya kerasulan awam. Ya, jadi orang yang mewartakan disebut sebagai kerasulan awam. Ya, kerasulan awam. Ya, semangat kerasulan awam. Gitu. Apakah saya termasuk rasul? Ya, saya termasuk rasul. Pewarta Injil termasuk kerasulan awam. Ya, kami termasuk orang-orang awam yang mewartakan disebut sebagai kerasulan awam. Semangat kerasulan awam, gitu. Ya, seperti itu ya. Ya. Oke, 2K, teman-teman bantu tap layarnya, bantu share-nya. Terima kasih mawar-mawarnya. Terima kasih. Halo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, halo, Kristen bukan? Ya, Kristen. Assalamualaikum. Saya Islam. Wa shalom alaikum. Besem Yeshua Hamasya. Silakan, apa? Oke, saya nak tanya sikit boleh tak? Buka kameranya. Sebentar. Ya, silakan. Loh, Ya, silakan. kamu menyembah Tuhan siapa? Saya menyembah Tuhan. Saya menyembah satu Allah saja, yaitu Bapa, dan saya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang nampak. Kamu menyembah Allah, lepas tu kamu menyembah Tuhan Yesus. Iya, Macam mana bukan tu? Ada tapi dua lah. siapa bilang dua? Dua lah kamu Allah, sembah tu. ya Allah dengan Tuhan kan berbeda. Ya lah. Dua Beda. lah kamu sembah tu. Siapa bilang dua? Kamu sembah Allah. Lepas tu kamu sembah Tuhan Yesus. Ya. Macam Tuhan mana? Tuhan dengan Allah itu sama atau beda? Tuhan Allah. Kenapa kamu letak ketawa tu? Ya, kamu dengar baik-baik. Tuhan itu gelar. Ya. Tuhan itu gelar kepenguasaan, pemilik. Itu disebut sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan nama. Oke, tak apa. Oke, dengar dulu, dengar. Dengar dulu, biar kamu paham. Tak, kamu diam dulu, biar kamu paham. Kamu diam. Tuhan itu gelar, diam dulu. Jadi Allah itu sesembahan. Jadi kau jangan samakan Allah dengan Tuhan. Ya. Kalau bilang Tuhan, saya pun termasuk Tuhan. Anda pun Tuhan. Kok ngaco banget ya? Turun aja ya, sambil kamu main kelereng di bawah ya. Jadi Tuhan itu berbeda dengan Allah ya. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Allah itu sesembahan. Sehingga 1 Korintus 8 ayat 4 itu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ya, Allah itu disebut sebagai Bapa. Ya. Jangan kita bilang Tuhan kita ada 2, ada 3.
Karena kita malas berdebat dengan Uclim, kita bilang Tuhan kita ada, itu tidak bagus. Akhirnya kita mental enak, teman-teman. Ya, kita tidak boleh mental enak. Ya, Tuhan kita adalah Allah, satu Allah saja yaitu Sang Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Kita lanjut teman-teman ya. Makasih. Makasih Bang Amin. Aduh, terima kasih. Jadi jangan pernah kita malas berdiskusi dengan mereka atau malas kita menjelaskan kepada mereka. Akhirnya kita ambil jalan buntu, jalan pintas. Kita bilang Tuhan kita ada 2 dan 3. Itu tidak bagus teman-teman. Akhirnya kita menyesatkan orang yang menonton di bawah. Ya. Pahami itu teman-teman. Halo, Jun, Kristen bukan? Halo, Shalom Gurunda. Oh, aduh Dinda, sehat Dinda? Sehat puji Tuhan. Oke, gimana Dinda? Gurunda, selamat melayani. Hormat, terima kasih banyak. Jangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Amin, terima kasih doanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Gurunda. Tuhan Yesus memberkati juga Dinda. Ya, itu aja. Makasih Gurunda. Hormat Dinda. Ya. Dengar tuh, saya sekarang Gurunda. Makanya Juma aja udah kalah gitu kan gitu. Gurunda RK gitu jelas. Silakan saya naikin lagi ya untuk Umar ya. Umar tadi belum selesai ya. Saya termasuk Tuhan. Ya, Abraham bisa dipanggil Tuhan nggak? Dipanggil sebagai Tuhan juga. Rasul Paulus dipanggil sebagai Tuhan nggak? Dipanggil sebagai Tuhan juga. Tetapi Alkitab mencatat hanya ada satu Mesiasmu, yaitu Yesus Kristus, anak Maria itu. Ya, dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ya, jadi hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Yesus yang disebut sebagai Mesias, anak Maria itu. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu. Ya. Satu pemimpinmu saja. Nah, kamu buka Alkitab, hanya ada satu pemimpinmu saja, yaitu Mesias. Kita lanjutkan lagi ya. Ferdiansyah Ferdi, silakan. Bantu tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 400k teman-teman ya. Jangan lupa share-share-nya. Jangan lupa repost ulang live-nya teman-teman ya. Jangan lupa repost. Halo RK. Ya, silakan Bang, Kristen atau bukan? Bisa. Aduh, nggak bisa on cam ini kayaknya. Ya, Kristen atau bukan? Bisa nggak? Kristen atau bukan Bang? Bisa. Kristen atau bukan? Saya Silakan. Islam. Oke, silakan buka kameranya Abang. Silakan buka kameranya. Ntar bang, ya ntar bang. Silakan. Silakan. Ya, kita cuman bertanya tentang konsep ketuhanan menurut ajaran Kristen ya. Seperti Oke, apa? Silakan. Ya, terkait dengan Yohanes 5 ayat 30 itu kan mengatakan apa di sana? Ya, Yohanes apa? Yohanes 5 ayat 30. Kalau Yohanes memang 5. dia Maha Kuasa, terus. ya yang saya tahu kan bahwasanya dia Di tidak sini bisa tentang- apa? Ada di sini perkataan Ya, Yohanes 30 tidak itu bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri melainkan Bapa yang Yohanes, mengutusku, ya kan? diam. Itu perkataan 5 siapa? Diam dulu. Yohanes 5 ayat 30, di sini kesaksian Yohanes terhadap Yesus. Jadi itu perkataan Yohanes atau gimana? Ya, kesaksian Yohanes terhadap Yesus ketika Yohanes sedang membaptis orang-orang, dan ketika itu muncullah Yesus. Lalu ya di ayat 27 jawab Yohanes, tidakkah seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga? Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, kata Yohanes, tetapi aku diutus untuk mendahului. Jadi maksudnya gimana Bang ya? Enggak, maaf saya potong Bang ya. Kan ada perkataan Markus, ada perkataan Lukas ya kan? Ada perkataan Yohanes. Ya, kamu dengar Jadi, baik-baik. Gini, Bible ini maksudnya gimana gitu loh? Ya, kamu dengar baik-baik. Jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan kesaksian daripada para murid-murid Yesus. Matius itu muridnya Yesus. Markus itu muridnya Yesus. Ya, Lukas muridnya Yesus. Rasul Yohanes muridnya Yesus. Tapi Yohanes di Alkitab ada 2, jangan kau salah paham.
Rasul Yohanes dan Yohanes Pembaptis. Yang kau baca Yohanes 3 di sini, ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis terhadap Mesias. Jadi Alkitab itu ada kontekstualnya. Makanya saya bilang tidak sembarang orang membaca dan mengkaji Alkitab sesuka hatinya. Gitu. Di situ kesaksian Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes. Kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak Allah yang disebut sebagai Mesias. Oke, sekarang gini, Ya Bang. terkait Nah, dengan sekarang gini. Kitab Al-Baqarah siapa yang nulis? Al-Baqarah itu kan Al-Quran itu kan firman Allah itu. Semuanya Ya, kan saya firman tanya. Allah, perkataan Allah. Oke. Siapa yang nulis itu kitab itu? Zaid bin Zabit. Zaid bin Zabit. Itu untuk penulisan Oke. Al-Quran, ya. Oke, sekarang. Jikalau kitab itu sudah terkontaminasi dengan manusia, apakah masih bisa disebut sebagai perkataan Allah? Terkontaminasinya dari mana? Abang kok mengatakan demikian? Contohnya gini. Alkitab ditulis oleh Matius, Alkitab ditulis oleh Rasul Markus, Santo Yohanes dan lain-lain. Itu kan ditulis. Meskipun itu perkataan firman langsung dari Yesus Kristus, ya, yang kami anggap sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, tetapi karena ditulis oleh Markus, abang tadi kan bilang, itu tidak benar, karena ditulis oleh manusia. Perkataan Markus, perkataan Lukas. Makanya saya bilang, jikalau kitab itu terkontaminasi dengan manusia, apakah masih bisa disebut sebagai perkataan atau firman Allah? Ngerti? Ya. Untuk konsep penulisan itu kan ya beda loh, Oke. Bang. Beda Oke, konsepnya, ngerti. beda, Bang. Sampai situ ngerti? Sekarang konsep Itu Zaid kan bin Zabit. perkumpulan Oke, saya para Oke, saya paham. Konsep dari Zaid yang menulis Al-Quran itu, kitab Al-Baqarah itu, konsepnya itu kan seperti apa? landasannya kan awal-awalnya kan dikumpulkan itu, Bang. Iya, Dikumpulkan apa? itu kan. Dikumpulkan Nah, apa? Al-Quran itu dikumpulkan gitu loh. Iya, dikumpulkan apanya? Ya, gini loh, konsep Al-Quran itu kan diturunkan secara Nggak, saya berangsur-angsur, tanya, ya kan? dikumpulkan apanya? Ya dikumpulkan menjadi buku gitu, menjadi kitab gitu. Oke, yang aslinya mana? Awalnya kan terpecah-pecah tuh Iya, terpecah-pecahan lewat musaf musaf-musaf kan, lewat musaf-musaf kan, kodeks-kodeks kan. musaf, Betul. iya betul. Oke, sekarang mana Betul. musaf yang aslinya? Ada, Bang, kalau Ya, ada kalau tunjukkan, Abang mau ada. tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Saya pakai cuman device ini doang ini ya. Ya, makanya Pakai saya device ini tanya, doang. makanya Ada, saya kalau tanya. mau ada cari apa? Mushaf yang asli ada, Bang. Kalau mau Oke, cari mushaf yang asli, kodeks yang asli atau manuskrip yang asli, ya, yang memang sama dengan Al-Quran yang kamu pegang sekarang ada nggak? abad keberapa gitu, lupa saya. Iya, abad keberapa coba? Kau dengar baik-baik Itu saya ya. penulisan. Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik. Ini buku di hadapan saya. Ini kanon kitab suci Alkitab. Kau dengar baik-baik. Saya udah baca buku ini sampai habis, ya. Jadi Alkitab itu manuskrip-manuskripnya itu ada banyak lembaran-lembaran manuskrip, ya. Bahkan manuskrip yang tertua atau tulisan tertua dari Alkitab namanya Septuaginta. Ya, salinan dari Septuaginta ini di abad kedua sebelum Masehi. Ya. Itu salinan perjanjian lama. Kemudian salinan perjanjian baru itu di abad keempat. Ya, diterjemahkan ke dalam Vulgata dalam bahasa Latin. Ya, kemudian di abad ke-8 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani lagi. Ya, diterjemahkan, ada tafsir, ada terjemahan-terjemahan lain. Tapi Bukannya bahasa aslinya berdasarkan- bahasa dengar dulu. ini, Bang. Bukan Dengar aslinya dulu. bahasa Yunani, Bang. Ya, Alkitab Bukan. itu tertua. Dengar, makanya kamu dengar. Alkitab itu salinan tertuanya itu Septuaginta dalam bahasa Yunani. Makanya kamu paham. Dari salinan-salinan dari orang Kristen itu sampai sekarang masih ada. Ya. Masih ada. Makanya saya tanya, salinan tertua Al-Quran ada di mana? Ada. Kalau mau dicari ada. Ya, namanya apa? Oh, asli. Pada awal Saya tanya salinan tertua belum manuskripnya ada namanya apa? harokatnya belum ada gitu. Ya saya tanya, mana Istilah buktinya? kata itu bahasa Arab gundul gitu. Belum ada Ya, iya, harokatnya. namanya apa? Namanya apa? Bahkan coba kamu buka, teman, kau dengar saya baik-baik. Kau buka dari manuskrip Birmingham, ya. Manuskrip Birmingham itu hanya ada 2 lembar.
Yaitu surat Toha dan juga surat Maryam. Cuma 2 lembar. Nah, Al-Quran itu kan 114 surah. Acuan 112 kita surah bukan yang itu, lain Bang. kemana? Acuan kita bukan itulah. Acuan kita Oh, bukan itu. acuan kamu bukan manuskrip. Jadi acuan kamu bukan manuskrip. Lalu bagaimana kau tahu Al-Quran yang kau pegang itu asli? Loh, ya, Abang itu. Ya, kalau acuan kamu bukan manuskrip, lantas bagaimana kamu tahu bahwa Al-Quran yang kau pegang itu dari ada yang itu di aslinya? Turki kalau nggak salah itu di Turki. Kalau nggak salah itu ada di Turki. Bang, dengan Museumnya saya ada di Turki kalau nggak salah. dengan saya diskusinya nggak bisa pokoknya. Dengan saya nggak bisa Kalau nggak seperti salah itu. ada museumnya ada di Turki itu. Ya saya nggak bisa nggak salah. Saya butuh yang Kalau nggak yang salah ada pasti museumnya ada di diskusi. Turki itu. Iya. Saya nggak butuh pokoknya dan Iya, saya kalau akan nggak salah pakai kalau di nggak sini salah saya doang. nggak Bang. butuh Kalau ada di diskusi versi seperti lain, itu. ya udah bahas konsep ketuhanan aja lah. Bahas Oke, konsep sekarang ketuhanan kita aja Bang, bicara gini Bang konsep ya. ketuhanan. Secara eksplisit ada nggak Oke, di kau dengar Bible baik-baik. Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Ada nggak? Banyak, Secara eksplisit ya banyak, mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, ada nggak? Gimana? banyak banget ya, banyak banget ya. Ketika Yesus mengatakan, jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati tenggelam selamanya di dalam dosa. Di situ merujuk pada Aku itu perkataan siapa? Aku itu perkataan siapa? Yesus yang ngomong. Di mana itu? Itu di mana? Di Markus kah atau di Yohanes Di pasal Markus 8 kah? ayat 20. Yohanes. Yohanes Loh, pasal 8 tadi ayat bilangnya 24. itu bilangnya tadi pewartaan Yohanes atau Yohanes Aduh, Pembaptis. Tuhan Gimana? Yesus. Kok beda lagi? Bodoh Kok beda sekali. lagi, Udah Bang? turunlah kau. Memang kau udah ditentukan masuk neraka sih. Kalau saya ladanin dia, memang view saya bakal naik. Tapi saya meladanin orang bodoh yang sudah dipredestinasi masuk neraka. Memang udah dipredestinasi. Udah ditentukan dia masuk neraka itu. Iya, nggak bisa. Ya. Jadi penggunaan kata ya. Jadi ketika Yesus mengatakan jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, di situ menggunakan aku bentuk singular pertama. Ya, kemudian dia menggunakan dia, itu bentuk singular ketiga. Jadi Yesus menggunakan aku dan dia, singular pertama dan singular ketiga. Ya, akulah dia. Di situ penegasan menggunakan kata I am. Aku. Sama ketika dia mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Di situ menggunakan singular pertama aku. Ya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata ego eimi. Aku ada, akulah Tuhan, yang setara dengan perkataan Allah terhadap Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Ehye eser ehye. Aku ya aku. Makanya ketika Yesus mengatakan aku, ya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya mengecam dia. Gitu. Tetapi dia juga dimaksudkan di situ itu merujuk pada pribadi kedua. Ya. Jadi dia yang mengatakan dia di situ bukan merujuk pada Sang Bapa. Ketika Yesus mengatakan akulah dia bukan merujuk pada Sang Bapa. Tetapi dia di situ merujuk pada Mesias yang dijanjikan sebagai pribadi kedua, eksistensi dan praeksistensi dari Kristus sebelum dunia ini ada. Alkitab itu perlu dipelajari, makanya lebih banyak kita belajar Alkitab. Jangan sibuk dengan kitab orang, jangan sibuk dengan imannya orang. Ya, lebih banyak ya. Boleh kita bahas Alkitab mereka, mirroring 1-2, tapi lebih banyak kita fokus kitab kita. Ya, saya harap teman-teman lebih fokus dengan kitab masing-masing. Karena generasi kita ke depan ini akan hancur kalau tidak belajar Alkitab. Ya, banyak yang tidak setuju dengan pandangan saya, tetapi ingat, Halo, selamat sore. maaf ya, generasi kita ini akan hancur kalau tidak generasi kita tidak belajar Alkitab dengan baik. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan, saya persilakan lagi dengan Sergan. Nanti saya jelaskan di YouTube teman-teman ya. Halo Bang Erka, halo juga, shalom, salve. Halo, Kristen bukan? Muslim. Ya, silakan buka kameranya. Boleh. Silakan. Bagaimana Bang Erkan? Ya, silakan. Iya, tadi saya Jangan dengar ada rokok Bang, katanya jangan rokok Bang. Saya mohon jangan. ada tadi katanya masalah Bapak sama Tuhan. Apa bedanya Bang Erkan? Oke. Sang Bapa itu apa Bang? Sang Bapa itu dalam 1 Timotius. Ya saya nanya kamu. Iya, saya mau jelaskan. Matikan dulu rokoknya. Jelaskan. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ya.
Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun dapat melihat Allah selain anak tunggal Allah yang menyatakannya. Ya, anak tunggal Allah yang menyatakan itu siapa? Firman Allah yang datang menjadi manusia. Firman Allah adalah Allah atau bukan? Silakan. Saya tanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus adalah Tuhan. Yesus terlihat. Yesus Dia nampak terlihat. yang zohir. Yang zohir. Iya, dia terlihat. Sedangkan situ Iya, kan mengatakan zahir. tidak terlihat dan tidak terdengar. Ya, Jadi Allah yang itu mana zohir. Tuhan Anda? Tuhan dan Tuhan itu beda. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Benar? Ya, Benar saya percaya tidak? kurios. Tuhan sama Tuhan itu beda. Iya, Iya, saya percaya tahu. sebagai kurios. Sudah? Sedangkan Yesus itu adalah diutus yang mengutus Oke. Bapa. Dia sebagai utusan. Oke. Jadi seharusnya yang disembah itu Bapa, bukan Yesus. Apakah kamu mengenal Mengapa Anda menyembah Yesus Jangan, bukan jangan, Bapaknya? jangan, diam. Apakah kamu mengenal Bapa? Jangan keras-kerasan suara, Bang. Kita diskusi baik-baik, kamu tanya saya jawab, saya tanya kamu jawab. Oke? Saya tanya kamu jawab, kamu tanya saya jawab. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Ah, gimana? Ya, jangan besar-besaran suara, diskusi di sini pakai otak, ya. Ya harus pakai Apakah otak. kamu mengenal Sang Bapa? Saya tahu Bapak. Oke. Di dalam Asmaul Husna, tunjukkan bahwa orang Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Silakan. Beda panggilan, Pak. Kaum Muslim memanggil itu Allah, tapi kalau orang Kristen memanggilnya Bapak. Jadi kamu tahu bahwa Bapak dan Allah itu mengutus seorang Nabi yang namanya Yesus. turun. Anda salah. Turun. Saya lagi nggak pakai sound card saya. Kalau saya pakai sound card kamu yang bulukan itu ketutup dengan saya. Ya. Jangan gaya dengan sound card kamu. Saya sedang nggak di studio saya, ya. Sound card kamu yang bulukan itu nggak akan bisa nandingin sound card saya. Jangan bawa toa di sini, berisik, kuping saya berisik. Ya. Ya. Jadi Allah dipanggil sebutan Bapa. Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Dia menyerahkan segala sesuatu pada Sang Bapa yang sebagai sang sumber. Ya. Saya nggak pernah takut. Juma aja udah kalah sama saya. Dengar baik-baik kalian ya. Mental RK ini terlalu baja. Kenapa saya bilang saya terlalu baja? Saya berani keluar kandang saya untuk berdebat. Ya. Saya nggak berdebat di live-nya saya. Jumamu aja udah keok dengan saya. Iya. Mental saya terlalu baja, teman. Untuk kalian uji nyali kayak gitu terlalu baja. Ya, terlalu kuat mental saya. Ya. Saya nggak biar keras. Oh, RK kau keras hanya di live kamu. Enggak. Saya berani berdebat di room yang bukan room saya, di komal yang bukan komal saya. Makanya Juma kamu itu keok sama saya. Ya, jangan merasa hebat kalau kamu mengatakan bahwa oh Jumaku hebat. Jumamu itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Dengar baik-baik, Juma kamu itu nggak ada apa-apanya sama saya. Ya, karena apa? Kebenaran Alkitab harus diungkapkan. Ya, jangan kalian bangga dengan Jumamu. Nggak ada bilang RK takut. Kau lihat ini. Orang timur bilang apa? Kukun keket watu oto. Ya, nih. Kuat. Mental kami mental baja. Kalian ini baru bangun dari tidur. Ya, cek VT, jejak digital. Jejak digitalmu itu, jejak digital Juma itu sudah memalukan kala berdebat dengan saya. Ya, debat satu arah loh. Debat satu arah loh. Satu arah saja Juma kalah dengan saya. Apalagi kalau dua arah. Satu arah berdebat hanya bahas Alkitab, Juma keok. Kalau sampai dua arah, habis gurundamu itu, gurundulkan itu, gurundul. Ingat, mental kami terlalu kuat.
Mentalnya orang Kristen terlalu kuat untuk berdebat satu arah. Ya, seorang polemikus Juma lawan anak kemarin sore kalah berdebat satu arah dengan RK. Kau pergi kamar mandi, ya, cuci mukamu dulu, ya, biar sadar. Ya, kau ke kamar mandi, cuci mukamu dulu. Ya, cuci mukamu dulu tuh, baru. Memang kenyataan Juma muka lah sama saya berdebat, ya. Jangan kencang-kencangan suara sama saya. Saya nggak suka kencang-kencangan suara. Ya. Soundcard bulukanmu itu buang ke tong sampah aja. Halo Rama Madura, silakan buka kameranya teman. Selamat sore RK. Selamat sore Pak Ustadz, silakan buka kameranya Ustadz. Kagum aku sama RK nih. Buka dulu kameranya. Salahnya sudah merasa dan mengaku hebat. Buka Kagum kameramu. sama kamu. Oh hebat lah, aku menang sama Juma kan. Anak kemarin sore mengalahkan Juma yang sudah berputar melalang melintang di dunia debat selama berpuluh-puluh tahun, kalah sama anak yang baru 3 tahun muncul di TikTok. Ya, kalah sama anak 3 tahun yang baru muncul di TikTok, ya kan. Buka kameramu teman. Buka kameramu dulu. Cuman menguasai Bible. Ya, Kalau memang Juma Bible itu saya harus menguasai dikuasai. segalanya. Hei, orang yang beriman itu mempelajari kitabnya sendiri, bukan mempelajari kitab orang. Dengar baik-baik saya, Ustadz. Merasa hebat kamu. Diam. Orang yang beriman adalah orang, teman-teman di bawah dengar baik-baik. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang belajar Alkitabnya sendiri. Bukan mempelajari imannya orang, bukan sepanjang live bahas imannya orang. Itu orang yang beriman. Tapi kalau orang yang beriman sibuk dengan kitabnya orang, karena apa? Imannya belum selesai. Iman kalian belum selesai, makanya kalian sibuk bahas imannya orang. Iman saya sudah selesai, makanya saya berani ditanya di dalam live-nya saya. Ya, mau Kristen, mau Muslim, ya. Kalau ada oten-oten yang masih sibuk membahas imannya orang, ya kebanyakan 90%, ya 90%. Berarti imannya itu belum selesai, makanya sibuk dengan imannya orang. Kalau iman saya sudah selesai, makanya saya sibuk dengan iman saya sendiri. Iman kalian kan belum selesai, makanya kalian sibuk dengan iman kalian. Turun kamu di bawah, main kelereng kamu di bawah, ya.